ibadah dan taubat yang palsu. Mansyur bin Ammar dan Ibrah merupakan teman. Mereka pernah menuntut ilmu bersama. Semasa muda, mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik, baik dalam berperilaku, baik dalam berbicara, dan baik dalam beribadah. Maafkan aku, teman. Pagi ini akulah yang datang lebih dahulu, kata Ibrah sambil tersenyum. Hampir setiap hari, mereka selalu berlomba untuk melihat siapakah yang sampai lebih dahulu ke masjid ketika waktu sholat telah tiba. Dan subuh ini, lagi-lagi Ibrah datang lebih dahulu. Temanku, sungguh engkau memang hebat. Padahal aku sudah berusaha bangun lebih awal, tapi engkau tetap saja lebih awal, jawab Mansyur. Aku harus lebih berusaha lagi agar bisa mengalahkanmu, sambung Mansyur lagi. Namun, apa yang diucapkan Ibrah membuat Mansyur malu. Temanku, janganlah engkau berlomba demi diriku. Berlombalah demi Allah Ta'ala. Kau benar sekali. Ternyata ilmuku masih kurang. Aku akan lebih berusaha, kata Mansyur. Begitulah, mereka berdua pun dikenal sebagai pemuda yang berakhlak baik, tak pernah lalai dalam sholat, selalu berpuasa sunnah, dan rajin mengerjakan sholat malam. Ketika telah cukup dewasa, masing-masing dari mereka pun menikah dan memiliki keluarga. Allahu Akbar. Mereka berdua sama-sama sibuk hingga jarang sekali bisa bertemu. Suatu hari, Mansyur mendengar kabar jika Ibrah jatuh sakit. Wahai Mansyur, bukankah engkau kenal dengan Ibrah? Tanya seorang tetangga. Ibrah sungguh hamba Allah yang luar biasa. Tetangga itu lantas bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu Ibrah jatuh sakit yang lumayan parah. Namun, dia bisa sembuh dan pulih dengan cepat. Dan menurut para tetangganya, itu berkat pertolongan Allah kepada hambanya yang ahli ibadah. Temanku itu memang seorang ahli ibadah. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan membebaskannya dari segala macam penyakit serta kesulitan. Subhanallah, itulah bukti kebesaran Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat, kata Mansyur. Namun, tidak seorang pun tahu jika ibadah yang dilakukan oleh Ibrah itu palsu. Janganlah engkau menjual makanan dan minuman haram ini. Aku akan membelinya dan membuangnya, kata Ibrah kepada penjual minuman keras. Dia berpura-pura membeli untuk dibuang, namun nyatanya dia menyimpan semua itu. Ketika tidak ada orang di rumah, dia akan masuk ke dalam kamar, menutup semua jendela dan mengunci pintu. Setelah itu, dia akan meminum semua minuman itu hingga mabuk. Ayah, hari sudah siang. Apakah ayah tidak mau keluar untuk makan? Tanya putrinya sambil mengetuk pintu kamar Ibrah. Tidak anakku, ayah sedang berpuasa. Ayah akan tetap di kamar hingga sore untuk bertaubat, jawab Ibrah. Begitulah dia menipu keluarganya sendiri selama ini. Hingga suatu hari, Ibrah jatuh sakit. Kali ini sakitnya sangat parah. Dia tidak bisa bergerak. Semua hal dia lakukan dari tempat tidur. Semakin lama, keadaannya semakin parah. Semua keluarga telah berkumpul untuk mendoakan kesembuhannya.
Mansyur mendengar kabar tersebut dan dia merasa harus segera menjenguk temannya itu sebelum terlambat. Maka berangkatlah Mansyur ke rumah Ibrah. Ya Allah, tolong berikanlah jalan yang terbaik bagi teman hamba. Doa Mansyur selama di perjalanan. Assalamualaikum. Mansyur mengetuk pintu rumah Ibrah. Seorang perempuan muda muncul dari balik pintu. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Mansyur lantas memperkenalkan diri. Namaku Mansyur. Aku adalah teman ayahmu. Jika diperbolehkan, aku ingin menjenguknya. Ayah ada di dalam kamar, Tuan. Mari saya antar. Jawab anak perempuan Ibrah. Saya sangat senang Tuan ada di sini. Semoga kehadiran Tuan bisa membantu ayah saya. Awalnya, Mansyur tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh anak temannya itu. Dan setelah dia bertemu dengan Ibrah, barulah dia paham. Temannya itu sudah diambang kematian, namun sama sekali tidak bisa bertaubat. Temanku, ucapkanlah, La ilaha illallah. Bujuk Mansyur. Dia tidak tega melihat derita yang dialami oleh Ibrah. Berkali-kali mencoba, tapi Ibrah tetap tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa, aku tidak bisa. Allah telah menjauh dariku. Teriak Ibrah. Bagaimana mungkin Allah menjauh dari hambanya yang taat? Tanya Mansyur. Mari, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. Kejadian berikutnya sungguh memilukan hati. Aku tidak bisa mengucap kalimat tauhid itu. Mulutku selalu terkunci setiap kali aku ingin mengucapkannya. Kata-kata Ibrah ini membuat semua orang yang ada di rumahnya terkejut. Aku adalah ahli ibadah palsu. Aku tidak benar-benar bertakwa. Aku melakukan semua itu hanya untuk dihormati. Kemudian Ibrah menceritakan semua perbuatannya selama ini, termasuk kebiasaannya berjudi, mabuk, dan hal-hal haram lainnya. Setiap kali jatuh sakit, dia akan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Namun, setelah Allah menyembuhkan penyakitnya, dia akan kembali lagi pada dosa-dosa itu. Allahu Akbar. Dan kali ini, Allah telah menutup semua pintu taubatnya. Bahkan di saat terakhir pun, Ibrah tidak bisa bertaubat. Mulutnya seperti terkunci. Inilah hukuman bagi orang-orang yang beribadah bukan karena Allah. Hukuman untuk orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Marilah kita perbanyak menyebut La ilaha illallah hanya karena Allah Ta'ala. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad, ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid
Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali. Setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal, kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, "Aku ingin mengajarkan satu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat." Para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu, kata salah satu murid. Dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. "Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya," ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. "Saya membeli ayam ini di pasar. Kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini." Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, "Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat." Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. "Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi saya yakin tidak ada siapapun yang melihat." Guru berkata, "Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah." Si murid maju dengan gugup.
Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, "Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun." Guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.